Jadi besar sekali harapan kami bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Saya masih bersama Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Ketua DKPP periode 2012-2017, dan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2023 lalu, Profesor Jimli Asyidiki. Prof, bagaimana melihat dukungan dari para akademisi, seniman, supaya Majelis Hakim ini tidak hanya memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural saja? Ya, saya kira itu harus dijadikan catatan tersendiri ya. Jadi sekali lagi ya, terlepas dari soal solusi jangka pendek menang kalah di KPU dan di MK, ini belum pernah terjadi dalam sejarah begitu banyak elit marah. Elit perguruan tinggi. Para guru besar. Biasanya yang demo itu mahasiswa, aktivis, buruh, petani. Sekarang yang demo profesor doktor. Gitu loh. Belum pernah terjadi. Okay. Jadi artinya ini ada masalah serius. Belum tentu benar mereka itu dalam kaitannya dengan case jangka pendek. Tapi ada sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Ada sesuatu yang serius. Karena belum pernah guru besar secara terbuka mengkritik. Jadi dalam politik ini kita harus bagi dua. Satu, 5 yearly politics, itu di TPS, politik 5 tahunan, itu udah selesai. Ujungnya nanti putusan MK, siapa menang, siapa kalah, itu 5 yearly politics. Tapi pemerintahan kita 5 tahunan ini berhubungan juga dengan day to day politics yang juga ikut ditentukan bahkan di public discourse itu dipengaruhi oleh kelas menengah dan elit termasuk para guru besar ini. Jadi kalau ini tidak dikelola cara berpikir para guru besar ini dengan tepat atau gitu tidak dikelola atau tidak ditanggapi dengan serius. Direspon dengan sungguh-sungguh untuk perbaikan. Wah, ini repot kita pemerintahan 5 tahun ke depan. Anda melihat ini juga menjadi satu tantangan ya. Kalau apa yang disuarakan oleh para guru besar ini tidak ditanggapi dengan baik, malah diremehkan dan mengatakan sebagai residu. Masalah hidup kita, bernegara kita ini bukan hanya masalah legalitas, tapi juga legitimasi. Legalitas sudah selesai, nanti dengan putusan MK. Siapa menang, siapa kalah, itu legal. Ya, selebihnya tidak legal. Tapi soal legitimasi itu lain lagi, itu pengakuan sosiologis. Jadi kalau elit kelas menengah itu tidak mengakui, ya kan tidak legitimate meskipun legal. Legalitas yang baik itu legal dan sekaligus legitimate. Begitu. Dan punya landasan moral. That's it. Jadi ini yang disuarakan oleh para guru besar sesungguhnya. Ini soal yang kedua ini yang disuarakan soal isunya. Saya selalu mengatakan dalam sejarah belum pernah ada orang sebegitu marah ya mengenai dua hal. Marahnya marah banget gitu loh. Ya, sangat emosi. Profesor doktor 3 kali botak saking pinternya. Emosinya sama aja dengan orang biasa. Satu mengenai etika. Yang kedua mengenai dinasti, nepotisme. Loh kan kita udah bicarakan nepotisme, KKN waktu tahun 98. Tapi ini kayaknya lebih marah ini. Gitu loh. Jadi soal isu politik dinasti politik ini membuat semua orang marah. Nah, yang kedua soal etika, ya kan? Coba setelah Gibran ditetapkan, semua orang ikut marah. Semua orang lucu ini. Yang menetapkan adalah Prabowo dan koalisi, tapi yang dimarahin banyak orang, hampir semua orang marah kepada Jokowi dan keluarganya, gitu kan? Ya. Karena ini cara berpikirnya ini menyalahkan soal dinasti ini. Nah, jadi menurut saya ini momentum untuk kita pakai memperbaiki agenda pelembagaan politik ke depan supaya lebih modern, dan Prof, jangan feodal lagi gitu loh. Dan Prof tadi kan sudah mengatakan bahwa sidang MK ini terlepas nanti tentang sengketa angka, selisih perolehan suara, siapa menang siapa kalah, tetapi harus ada catatan tentang pemilu 2024 ini yang tidak boleh terulang. Harus
momentumnya dipakai untuk memperbaiki supaya indeks kualitas demokrasi kita meningkat dari 54, kuantitasnya nomor 3, kualitasnya nomor 54, ini harus berubah, harus semakin baik. Prof, saya mau nanya, jadi soal MK ini apakah memungkinkan atau tadi Margarito, ya ahli tata negara juga mengatakan tidak mungkin MK ini bisa mendiskualifikasi paslon tertentu. Kalau Prof Jimli, mungkin nggak itu sebagai sesuatu yang bisa dikabulkan oleh MK atau terlalu rumit nantinya? Nggak, ngomongnya jangan diskualifikasi paslon. Kalau diskualifikasi paslon itu sama aja pertandingan bola. Sudah selesai, peluit, ada yang menang, ada yang kalah, lalu yang kalah teriak-teriak, itu harus didiskualifikasi, kan nggak bisa begitu. Jadi isunya, objek perkara yang dituntut bukan itu harusnya, tetapi siapa yang berhak duduk dan siapa yang tidak. Jadi misalnya 02 yang dimenangkan oleh KPU, itu harusnya kalah, yang menang itu 03. Apa alasannya? Itu yang dituntut dengan argumen dan pembuktian. Oke. Jadi bukan diskualifikasi. Kalau itu sudah telat. Jadi satu-satunya negara di dunia ini yang punya lembaga begitu kompleks. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK yang menyelesaikan urusan pemilu. Cuma Republik Indonesia. Cari di tempat lain, tidak ada. Why? Kenapa kita bikin begini? Karena kita ingin pemilunya itu sempurna. Sudah diselesaikan oleh KPU, tadinya ada Panwaslu di dalam KPU, dibikin independen, dikeluarkan. Lalu ada DKKPU, saya juga ketuanya tahun 2009. Di dalam KPU ada namanya Dewan Kehormatan KPU. Lalu dikeluarkan lagi, mendekai KPU dan sekaligus Bawaslu, namanya DKPP. Ini sudah lengkap, tapi mengenai perselisihan hasil ini di MK, gitu loh. Sedangkan mengenai proses, mengenai pidana pemilu itu di Bawaslu sudah ada sentra Gakumdu. Jadi kalau misal tadi ada pejabat, ada penyelenggara yang melakukan tindak pidana karena curang atau menggunakan bansos di luar prosedur dan itu korupsi atau apa sajalah. Tindak pidana yang terkait pemilu. Nah itu lewat Gakumdu namanya. Di situ ada ada polisi, ada kejaksaan, dibawa ke pengadilan negeri. Ini tidak ada hubungan dengan soal hasil. Kalau mengenai proses administrasi, di Bawaslu sebagai pengadilan tingkat 1. Tingkat 2-nya bawa ke TUN, pengadilan tinggi TUN. Nah, jadi ini sudah lengkap mekanismenya ini. Nah, jadi kembali lagi kalau mengenai yang dipersoalkan di MK ini tentang hasil. Tapi bukan hanya soal angka, ingat. Hasil itu bukan hanya angka. Kalau Anda punya bukti-bukti tentang kursi harus didudukin siapa, itu bisa. Ya, kalau itu bisa mengubah hasil. Bisa mengubah hasil. Di pilkada sudah sering, sudah ada kira-kira 10% yang dikabulkan. Kemudian di pilkada malah hampir 20%. Oh, jadi Prof Jimli ini termasuk mazhab yang apa yang terjadi di pilkada, rezim yang sama bahwa di pilkada bisa juga dilakukan di pilpres. Karena dalam ahli tata negara yang lain mengatakan tidak bisa, apa yang terjadi di pilkada tidak bisa diterapkan dalam rezim pilpres. Kalau Prof bisa, sama-sama pemilu. Berarti Prof termasuk dalam rezim yang apa yang disengketakan di pilkada bisa juga dilakukan treatment yang sama di pilpres. Tinggal nanti bagaimana hakim menilai bukti-buktinya. Kalau meyakinkan bisa dikabulkan di beyond angka-angka. Jadi jangan diledek MK ini mahkamah keluarga, mahkamah kalkulator, macam-macam gitu. Jadi dan Prof juga tergantung pembuktian. Ya, dan Prof juga ingin mendorong MK itu bisa menyelesaikan semua pertanyaan publik, kecurigaan publik tentang apa yang terjadi di Pilpres ini. 1 harus menjadi catatan dan 2 untuk legitimasi bagi siapa yang terpilih. Terima kasih Prof Jimli Asyidiki.